Halo adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali nih. Akhirnya kita udah mau mulai sekolah minggu online lagi. Aku udah siap-siap. Kak Citra juga udah siap-siap. Iya Kak Senlai, aku udah gak sabar nih mau sekolah minggu online. Nah, Kak Citra, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Kak Senlai. Selamat tahun baru adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan. Kak Senlai, ayo dong mulai ibadahnya. Aku udah gak sabar nih pengen memuji Tuhan. Wah, iya Kak Citra. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Berkati agar internetnya lancar, agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oh iya Kak Senlai, selain sekolah minggu online, apalagi nih yang buat Kak Senlai seneng? Pastinya waktu aku berjalan bersama Tuhan Yesus, Kak Citra. Iya Kak Senlai, Tuhan Yesus selalu ada untuk menyertai kita anak-anaknya. Iya benar sekali Kak Citra, itu sebabnya kita sebaiknya terus berjalan bersama Tuhan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya adik-adik. Seperti pujian yang akan kita naikkan nih. Apa Kak? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan adik-adik. Ayo semangat. Semuanya bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang banget ya Kak Citra, senang banget ya adik-adik yang ada di rumah. Karena Tuhan Yesus selalu ada kemanapun kita melangkah. Iya Kak Senlai, Tuhan Yesus selalu ada di saat kita senang, di saat kita sedih, dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Iya benar sekali Kak Citra, aku sangat bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan Iya aku. Kak Senlai, senang banget jadi anak Tuhan Yesus. Iya, seperti lagu yang akan kita naikkan, kudaki-daki gunung yang tinggi, kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita adik-adik. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu
Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik semuanya siapkan hati, biarlah kita sama-sama mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita bisa berbuah-buah untuk Tuhan. Nah kita akan nyanyikan lagu Bapa Engkau baik. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Naikkan lagu ini sekali lagi dari awal. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, anak-anak Made yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi dalam ibadah online, sekalipun masih online ya, tetapi tetap mengucap syukur bahwa masih ada kesempatan bagi kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan.
Haleluya. Saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam, sudah siap Alkitabnya? Tante Liana belum bisa kasih ayatnya kalau kalian tidak pegang Alkitab. Oke. Alkitabnya sudah ada di tangan masing-masing dan kita akan membuka Alkitab kita, ya. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja, kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Kita akan baca ayatnya yang ke-42, 43, 44. Tetapi Tante Liana akan bacakan ayat yang ke-43 saja. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita akan baca sama-sama di ayatnya yang ke-43. Sudah siap semua? Sudah dapat ayatnya? Puji Tuhan. Sama-sama kita akan baca ayat ini. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayatnya yang ke-43. Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Puji Tuhan, ya. Ayat firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, ya. Tante Liana berikan tema renungan kita, yaitu Elisa memberi makan 100 orang. Dari ayat ini kita akan belajar bahwa ada sesuatu, ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Allah, mujizat Allah yang dinyatakan melalui Elisa. Ya, anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, nanti kita akan lihat, ya, bahwa apa yang terjadi pada waktu Elisa pada waktu ayat ini ditulis itu juga hampir sama pernah terjadi di Perjanjian Baru. Tetapi kita lihat dulu di dalam 2 Raja-Raja ini apa yang dilakukan Elisa. Kalau anak-anak baca mulai dari ayatnya yang ke-38, di ayat 38 itu menggambarkan keadaan pada waktu itu, pada waktu ayat ini ditulis. Tante Liana baca 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang ke-38. Elisa kembali ke Gilgal. Pada waktu itu ada kelaparan di negeri itu. Ya, nanti kalian bisa baca ayat selanjutnya. Nah, kenapa Tante Liana bilang bahwa ayat ini nanti kita akan melihat bahwa ada mujizat, ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Allah yang mau dinyatakan melalui Elisa. Pada waktu itu sedang terjadi kelaparan di Gilgal, ya. Pada waktu itu ada masa yang sukar. Hampir sama keadaannya saat ini. Semenjak pandemi, ya. Orang, bukan hanya orang Indonesia saja, ya, hampir di seluruh dunia mengalami kesusahan, kesulitan, ekonomi dan sebagainya. Bahkan ada orang-orang yang untuk makan aja sudah susah, kelaparan mereka. Belum lagi ditambah dengan keadaan ada bencana alam. Belum lagi ada kesusahan keadaan seperti yang firman Tuhan sudah katakan. Hari-hari terakhir akan semakin berat. Nah, tetapi di kisah di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ini, Elisa di situ ditulis perikopnya memberi makan 100 orang. Mujizat yang terjadi pada waktu itu, kalau kalian baca ayat yang ke-42 di sana, baca pelan-pelan ya supaya kita mengerti. Ayat yang ke-42. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. Ini artinya ada seseorang yang membawa persembahan kepada abdi Allah, kepada Elisa ini, ya, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong.
Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ini adalah bagian Elisa. 20 roti jelai dan gandum yang baru itu sebenarnya bagiannya abdi Allah ini, bagiannya Elisa yang dibawa oleh seseorang ini. Tetapi karena Elisa punya belas kasihan, Elisa melihat ada banyak orang yang sedang kelaparan, sehingga Elisa berkata kepada pelayannya, beri mereka makan. Wah, pelayannya kaget, pelayannya bingung. Ya Tuhan, ini yang ada ini cuman 20 roti jelai, roti gandum, roti biasa. Ya, pada zaman itu kalau dibilang roti jelai itu roti yang paling biasa. Tetapi itu persembahan seseorang ini buat abdi Allah. Tetapi bagaimana Elisa berkata, ya, berikanlah itu kepada orang-orang ini. Orang-orang dalam pikirannya Elisa, orang-orang ini yang perlu roti ini, mereka sedang dalam keadaan kelaparan. Mereka harus diberi makan, ya kan? Elisa bilang, beri mereka makan. Sekalipun pelayannya bingung, wah gimana sih cuma 20, tapi ini orangnya ada 100 orang. Apa ya cukup? Tetapi Elisa tetap berkata, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab, nah ini yang menjadi keyakinan Elisa sehingga terjadi mujizat. Ini yang dikatakan Elisa. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Masuk logika manusia enggak? Cuma 20 jelai, cuma 20 roti. Harus memberi makan 100 orang. Pada waktu itu kalau kita belajar, pada waktu itu satu roti itu hanya cukup untuk satu orang harusnya. Tetapi ini 20 harus dibagi ke 100 orang. Tetapi itulah yang Allah kerjakan, mujizat yang Allah kerjakan melalui imannya Elisa. Elisa berkata, firman Tuhan yang katakan mereka harus makan, beri mereka makan, bahkan nanti akan ada sisanya. Yang firman Tuhan mau ajarkan kita saat ini, percaya saja, lakukan saja firman Tuhan. Ada cerita yang hampir sama, yang mungkin kalian lebih ingat cerita ini, yaitu ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja pada waktu itu. Yang dihitung ya, yang disebut 5.000 orang itu bukan semuanya, bukan. Hanya terhitung 5.000 laki-laki saja, 5.000 orang laki-laki saja. Nah, Yesus memberi makan hanya dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan. Sedangkan pada waktu itu, kalau kalian baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ya, pada waktu itu sedang keadaan pada waktu itu murid-murid aja bingung. Sedangkan kalau ada uang 200 dinar aja nggak cukup kasih makan. Ini banyak orang loh. Ini 5.000 orang ini hanya laki-laki saja. Belum yang wanita, belum yang anak-anak. Pada waktu itu belum ada belum terpikirkan mau dikasih makan apa. Ya, kalau kalian baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 itu. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan, ya. Tuhan sediakan. Ada satu anak kecil, dia bawa bekal makanan. Ya. Anak kecil ini ngikut kemana Yesus pergi. Dan pada waktu murid-murid mencari bahan makanan untuk memberi makan, pada waktu itu kan Yesus katakan beri mereka makan. Mereka sudah kelaparan. Ya. Murid-murid lakukan saja apa yang Tuhan katakan. Tetapi sambil berpikir kan ya, murid-murid berpikir kasih makan pakai apa ya? Gitu kan? Mulai deh pikirannya manusianya. Tetapi Tuhan baik, Tuhan sediakan anak kecil. Ya, Tuhan tahu, Tuhan kita Tuhan yang Maha tahu. Di tengah-tengah banyak orang itu ada seorang anak kecil yang bilang pada murid Yesus, aku ada bekal, tapi cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi oleh murid Yesus, oleh Andreas dibawa ke Yesus, kepada Yesus. Yesus terima itu. 5 roti 2 ikan
Yesus terima. Di dalam tangan Tuhan, Yesus mengucap syukur. Dia menengadah ke atas, dia mengucap syukur. 5 roti 2 ikan, mengucap syukur kepada Bapanya. Dan apa yang terjadi ketika Yesus berkata, bagikan, beri mereka makan sampai kenyang. Ya, apa yang terjadi? Kalian tahu cerita itu? Ada sisanya 12 keranjang. Manusia, pikiran manusia ini, kita ini, kok bisa sih cuma 5 roti 2 ikan? Kok bisa? Itulah Tuhan kita, mujizat yang Tuhan kerjakan. Berapapun berkat yang kita terima, banyak atau sedikit, mengucap syukurlah. Haleluya. Karena dengan mengucap syukur itu akan ada rasa cukup. Dan firman Tuhan sudah katakan, firman Tuhan sudah kasih tahu bahwa dengan 5 roti dan 2 ikan itu ada lebihnya. Hal itu terjadi karena Yesus punya belas kasihan. Lihat banyak orang pada kelaparan. Sudah ikut Yesus kemanapun Yesus pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan, memberitakan jalan yang benar. Di situ orang banyak mengikuti dan Yesus berbelas kasihan. Aduh, mereka udah kelaparan. Ada belas kasihan, ada ucapan syukur, ada iman. Percaya deh, pasti ada di sini. Tuhan kasih anak kecil. Tuhan ada seorang anak kecil yang membawa bekal di tangan Tuhan dengan ucapan syukur. Terjadi mujizat. Seperti yang dialami oleh Elisa. Beri dia makan. Pada waktu itu, kalau di peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, anak kecil ini nggak tahu loh. Anak ini kecil ini nggak tahu bahwa nanti akan terjadi mujizat, akan ada sisa roti. Enggak. Anak kecil ini nggak tahu. Tetapi anak kecil ini dengan tulus dia memberi. Tuhan terima dengan senang hati dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Terjadilah mujizat. Haleluya. Nabi Elisa juga, ya. Orang berpikir gak mungkin lah, orang cuma 20 roti kok kasih makan 100 orang. Tetapi apa yang terjadi? Masih ada sisa. Karena apa? Elisa melakukan firman Tuhan. Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari cerita Elisa ini, dari Kisah 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat 42 dan 46, kita melihat bahwa apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar, kita lakukan saja. Kalau ada belas kasihan, kita melihat ada orang-orang yang kekurangan, kalau Tuhan taruh di hati kita untuk kita memberi. Sekalipun kita dalam keadaan kekurangan, kalau Tuhan taruh di hati kita untuk memberi, untuk menolong, tolonglah, berilah. Bukan karena kita kelebihan, bukan. Firman Tuhan sudah ajarkan, Elisa kan dalam keadaan kekurangan tuh, cuma 20 roti, di Injil Yohanes cuma 5 roti 2 ikan, kan kurang sebenarnya. Tetapi oleh karena ada belas kasihan, Tuhan taruh di hati kita, lakukan saja. Haleluya, kita lihat ada mujizat. Kita lihat betapa luar biasanya pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan saat ini mengajak anak-anak Madya semakin mengerti, tambah iman percaya kita kepada Tuhan. Iya ya, firman Tuhan harus kita lakukan dengan percaya. Firman Tuhan harus kita lakukan dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akhiri renungan firman Tuhan ini dengan doa, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Sudah dapat semuanya? Selalu Tante Liana ingatkan bahwa ayat firman Tuhan bukan hanya dihafal, tetapi renungkan dan lakukan bersama dengan Roh Kudus. Ya, Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita semua supaya kita mengerti firman Tuhan dan kita bisa melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Tutup Alkitabmu, ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat hari ini.
kami dapat belajar lagi dari kebenaran firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan selalu ada bagi kami. Asalkan kami mau melakukan firman-Mu dengan percaya, dengan belas kasihan yang Tuhan taruh di hati kami. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, tolong kami semua supaya kami dapat melakukan firman-Mu. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, ampuni pelanggaran kami. Layakkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini doa kami sudah terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.